Selamat datang, Anda berada di Algoritma Komputer ya. Kita akan servis ini satu laptop Asus yang dia cukup bermasalah di panas ya. Artinya dia terjadi overheating. Ini kita akan servis. Jadi perhatikan, simak baik-baik videonya ya. Jadi ini laptopnya, perhatikan dengan seksama ya. Nah, ini perhatikan. Jadi ini laptop Asus, kasusnya konsumen masuk ke kita itu karena dia panas sekali kalau dihidupkan. Dia memang laptop Core i3, ada GeForce-nya juga. Jadi mungkin GeForce-nya inilah kepanasan. Jadi grafiknya kepanasan. Karena mungkin dipakai sering lama atau gimana. Nah, jadi kita bongkar dulu, kita akan lihat posisinya, apa yang akan kita lakukan. Itu ada obeng-obeng sama kuas kita siapkan, ada pasta itu, ada menghapus pensil. Kita bongkar dulu ya. Jadi kasusnya adalah bahwa ini laporan dari konsumen ya. Setiap kali dia hidup beberapa menit ya, bisa sampai 10 menit sih, dia bisa mati sendiri. Nah, seperti ngejam gitu, dia mati sendiri. Ya memang pada saat konsumen bawa tadi kita juga cek, pada saat hidup ya kita pegang memang cukup panas. Jadi sudah bisa diprediksi bahwa yang bermasalah ini adalah grafiknya yang panas. Kalau lihat dia masih ada segel, itu ada segelnya 2015 ya. Artinya laptop ini sudah berdebu barangkali di dalamnya. Jadi debunya banyak sekali di kipasnya, mungkin itulah yang membuat panas. Jadi kita hidupkan tadi, kita belum bisa mengatakan bahwa ini grafiknya rusak. Di bagian bola-bola timah di bawah grafiknya itu belum kita bisa prediksi seperti itu. Karena kita akan lihat dulu dalamnya. Nah ini kelihatan sekali, wah luar biasa. Itu kipasnya itu debunya sudah menggumpal kelihatannya. Sudah terjawab bahwa memang sepertinya inilah yang menyebabkan dia panas. Kipasnya itu banyak sekali debunya, mungkin dicerobong tempat tembaga untuk mengalirkan udara, itu sudah penuh mungkin debu yang menyumbat, sehingga tembaga ini tidak bisa, tembaga yang menarik panas dari prosesor atau grafik ini tidak bisa meneruskan keluar panas itu karena tersumbat di cerobong tembaganya. Jadi kipas itu kan kipas itu tujuannya mengusir panas keluar, bukan kipas itu menyiram ke dalam untuk mendinginkan. Jadi sebetulnya tekniknya kalau masalah panas ini, prosedurnya terjadi yaitu dari chipset itu keluar suatu panas yang sangat tinggi sehingga dia diserap oleh tembaga, dan tembaga nanti dialirkan ke arah cerobong angin itu, dan kipas berputar tujuannya untuk mengeluarkan panas itu. Nah, seperti itu kinerjanya sebenarnya. Nah ini kita lihat, kita urus kipasnya. Nah ini yang ditunjuk itu adalah grafiknya ya, chipset grafiknya, dan ada prosesor. Nah, itu. Nah ini kipasnya yang kita urus ini, kelihatannya itu berdebu sekali. Kelihatannya ini masalah sepele, kita bisa mengatasi sepertinya ini dengan hal yang sepele untuk mengurus mengeluarkan panas, artinya panas berlebih yang timbulkan oleh laptop ini. Ya kita mungkin harus buka ini, nggak ada bautnya, jadi dia seperti ada paku tembak aja di plastik itu kayaknya. Harus ya pakai obeng, ya sudah terbuka pakai obeng min ya. Nah luar biasa itu cerobongnya memang, wah itu, wah debunya ini sudah menggumpal di cerobong anginnya itu ya. Nah, jadi udara nggak bakal keluar dari situ kalau seperti keadaannya. Jadi kita hanya bersihkan aja sebenarnya. Kipasnya juga harus dibersihkan. Jadi nanti ini debu-debunya banyak sekali. Jadi ini sebenarnya laptop itu kalau kita pandai merakit, bongkar pasangnya, akan aman laptop itu kalau setiap anggaplah 6 bulan sekali kita bersihkan seperti ini
itu adalah jalan keluar untuk agar mesin laptop kita tetap awet. Karena sebetulnya akar masalah dari persoalan laptop ini rusak, apakah dia sampai mati total atau komponen IC-nya dia rusak, itu sumber awalnya adalah karena panas semuanya. Jadi komponen-komponen elektronika itu nggak ada yang tahan panas sebetulnya kalau di terus menerus. Jadi perlu diperhatikan sebetulnya ini sebenarnya sumber kerusakan terjadi karena panas ya. Makanya nanti kita bersihkan, ini akan dingin sekali nanti, akan tidak lagi terjadi. Kalau hidup beberapa menit langsung mati, itu kita jamin itu nggak bakal terjadi lagi. Nah ini kita kembalikan ke semula, tapi sepertinya karena nggak ada baut, kita harus pakai lem ghost ya, lem setan di ujung-ujungnya supaya dia kuat. Kita harus putar juga kipasnya supaya dia tidak lari, apakah dia. Nah ini kita pakai lem sedikit, taruh aja situ lemnya, kita tetesin di tempat baku tembaknya tadi. Nah situ, karena nggak pakai baut ya, takutnya dia akan keluar gitu, nggak bagus, jadi harus dirapikan ini ya. Kita lem dulu. Nah kita lem. Jadi persoalannya kita nggak perlu harus sampai ke chipsetnya harus kita reball ya, atau bola-bola timah yang kita ganti, nggak perlu sampai ke sana. Untuk reball juga ada penanganan khusus, kita akan tangani khusus, nanti ada video-videonya juga. Makanya Anda silakan subscribe video kita ini agar Anda mendapatkan video-video berikutnya ya, untuk urusan-urusan teknisi laptop. Perhatikan, jadi ini sudah bersih kita pasang ya. Tapi di situ kelihatan agak kering itu pastanya di bagian chipset grafiknya ya. Nvidia GeForce 10 GTX 1050 ini kayaknya. Oh bukan, ini bukan GTX 1050, itu yang servisan kita tadi yang ROG GL 553, itu yang ini GeForce juga, tapi ini bukan GTX 1050, ini GeForce-nya yang masih rendah karena ini prosesornya Core i3. Nah ini pasta yang sering kita gunakan, ini warnanya putih. Ini sebenarnya untuk pendingin chipset di dunia elektronika juga digunakan ini. Itu tinggal sedikit punya kita karena sering dipakai ya untuk servis, tapi masih bisa itu kita oles ke atas chipset grafiknya itu Nvidia GeForce ini. Nah itu perhatikan di bagian prosesornya juga kita oleskan supaya layak lah, artinya dinginnya bertambah ya, artinya panasnya bisa kita redam. Selain pasta yang kita gunakan, kalau kita lihat dulu posisi kenapa dia panas. Kalau dia karena debu-debu tadi dan terlalu banyak debunya, berarti kita hanya memakai pasta aja. Tetapi kalau debu-debu tadi sedikit tapi dia ternyata panas sekali laptopnya, kadang-kadang kita memakai lapisan tembaga di atas chipset ini. Kita bentuk lapisan tembaga ya di samping tembaga yang dia punya melalui heatsink kipas itu. Jadi cukup seperti ini. Jadi hanya saja kita nanti bautnya agak kuat, kita rapikan betul-betul kena mendalam dia ya. Jadi kita nggak perlu bongkar habis ini, karena bagian sudah teratasi. Itu sudah berpengalaman sekali kita mengatasi hal seperti ini yang dia panas, kemudian dia 20 menit sampai 20 menit dia mati sendiri. Nah itu kasusnya rata-rata cerobong tembaga itu yang memfilter keluarnya udara panas itu terhadang oleh debu-debu yang menyumbatnya. Jadi itu kita hilangkan debu-debu itu ya, kasusnya sudah teratasi.
Tapi ada juga kasus overheating lain, dia sudah bersih kipasnya, debu-debunya nggak ada, tetap panas. Nah, itu sumbernya itu jelas dari chipsetnya, chipset PGA-nya. Itu juga bagian yang sering kita urus juga, ada tekniknya sendiri nanti di video-video berikutnya ya. Video-video berikutnya nanti kita akan bahas banyak hal. Mungkin hampir seluruh tentang laptop kita akan bongkar ya kasusnya. Tapi kami videokan secara nyata karena hasil dari konsumen yang datang. Jadi konsumen yang datang, laptopnya langsung kami videokan, memang langsung kerjakan dan sekaligus divideokan. Nah, seperti itu. Jadi biaya overheating ini sebetulnya mengatasi panas berlebih ini kami nggak menarik angka yang tinggi ya, hanya 250.000 aja. Tapi kebetulan konsumennya ini dia juga install ulang sekaligus karena programnya sudah banyak error katanya. Jadi install ulangnya tambah 100, jadi totalnya 350.000 aja sebetulnya. Kebetulan dia tidak ada menambah seperti baterainya, nggak perlu atau ini ya, kurang lebih seperti itu aja sih sebetulnya, nggak begitu mahal. Tapi dia bisa memakai laptopnya dengan nyaman, panasnya sudah teratasi, kemudian instalasinya nanti akan bagus sekali karena program yang error-errornya nanti akan refresh kembali kita buat. Jadi instalasi kita di algoritma komputer itu Windows bersama program pendukungnya itu 100.000 ya. Sementara overheating yang begini aja ini hanya 250.000, kecuali dia ada reball itu lain lagi ceritanya, harganya juga lebih mahal. Ada mengatasi panas bukan akibat debu ya, tapi akibat chipsetnya yang memang sudah retak bola-bola timahnya, itu lain lagi itu harganya. Jadi kami menerima servis ini memang semua kondisi di algoritma komputer kita sudah banyak sekali, entah kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya yang sudah kita servis dengan berbagai kasus ya. Makanya kami membangun channel algoritma komputer itu untuk membagi ilmu ya kepada yang belum paham. Kita memarakkan teknisi laptop yang ada di Indonesia, itu tujuan kita. Jadi ini kita sudah kemas balik, sebentar lagi selesai ya. Nggak ada masalah sih sebetulnya dengan laptop ini, simpel sekali. Ini kita ya sedikit lagi, satu lagi boardnya, maka selesailah. Nanti kita akan call konsumennya bahwa sudah selesai. Jadi kita memang tadi janji 1 hari aja atau hari ini selesai. Setiap servisan kita usahakan seperti itu. Kalau kasusnya mesin seperti mati total no display, kadang-kadang sampai 3 hari, ada yang 2 hari ya. Nah, ini sudah siap, sudah selesai. Jadi sampai jumpa.